Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah muslimin jamaah yang berbahagia, puji pada Allah Azza wa Jalla, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim, takrim yang mulia guru-guru kita semua dan jamaah sekalian yang berhadir. Kita lanjut pengajian kita dalam kajian tafsir kitab Tafsir Khazin, halaman 291, jilid yang keempat. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjutan yang lalu, fas'au ila zikrillah. Ini berkaitan dengan salat Jumat. Fas'au ila zikrillah, bersegeralah kepada zikrullah. Jadi sa'a itu artinya bersegera. Maka orang yang sa'i itu jalan sa'i yang anjum ya sa'i, ya, bersegera datang. Tapi di sini kita lihat apa maksudnya bersegera. Intinya sa'a itu, ya, tahu sa'i bagi yang melakukan sa'i itu artinya jalan cepat. Na dua, na jalan cepat, na cepat-cepat jalan. Nah, jadi di sini bukan cepat-cepat jalan, cuman disuruh jalan cepat ke masjid. Maksudnya pergi lebih cepat. Jadi bukan ya harus ngos-ngosan. Ai famdu ilaihi. Artinya bersegera kamu ke zikrullah. Zikrullah maksudnya salat Jumat, prosesinya. Tapi kan tidak mungkin salat Jumat langsung ke Jumat. Ada yang namanya khutbah. Berarti zikrullah ini maknanya di samping maknanya adalah salat, juga maknanya khutbah, dan kedua-duanya wajib. Salat wajib, khutbah wajib. Hal ini beda dengan hari raya. Hari raya dua-duanya sunat. Salat hari raya sunat, khutbah hari raya sunat. Gerhana juga sama, ya. Tapi kalau Jumat, salatnya wajib, khutbahnya juga wajib. Maka disebut fas'au ila zikrillah, segeralah kepada zikrullah. Maksudnya segera ke salat Jumat, di mana sebelum salat Jumat itu mendengarkan khutbah. Wa'malu lahu. Artinya kita segera melakukan apa yang diserukan oleh azan tadi, yaitu azan Jumat. Walaisal muradu bimakna di sini, dan bukanlah makna di sini yaitu minas sa'i al-isra'. Bukan maknanya segera ke Jumat kamu harus dengan isra', tergesa-gesa. Jadi beban azannya suka azan Allah wallahu akbar ke azan Jumat. Nyan be sampai hanam tumung puhu lampu sampai. Irun gok putah bersegera kan laginya. Jadi bukan bersegera bermakna isra'. Dan kan plung-plung bibak jalan. Ya urung plung tu pakai ni kagazan. Kau plung-plung lagi urung ilik yang lain. Itu makna bersegera. Tinggalkan segala pekerjaan sebagaimana disebutkan ke depan ini, ya, wadarul bai'nya. Fil masyi, jadi bukan tergesa-gesa di dalam berjalan. Hidung deh doh saja narut pinggang-pinggang putranya kagebang. Jadi bukan itu, tapi maksudnya datang lebih cepat, bukan datang cepat-cepat. Wa innamal muradu minhu al-amal. Maksudnya di sini adalah kita melakukan amalan salat Jumat. Wa kana Umar ibni Khattab yaqra'u famdu ila dzikrillah. Wa qala al-Hasan ama wallahi ma huwa bisa'i 'alal iqdam wa laqad nahwan ayatu ila salati illa wa alaihimus sakinah. Walau kita sudah dipanggil ke masjid, tapi dalam hal kita datang tetap dengan tenang.
tetap dengan konsentrasi. Hana tayak kong dan hana tayak king kok. Majalah hapuh kamu, oh berdiam tajam gua kamu kong atau kamu king menyokong mengke yang kengkong, menyoking mendamping. Jadi kita dilarang kong wal king mendua dilarang. Walaupun tanya harus bersegera datang. Tetap berlaku wa alaihi musakinah. Kita tetap diperintahkan untuk sakinah, untuk tenang. Ya. Walakin bil qulubi wan niyati wal khusyu'. Kita datang dengan konsentrasi, ya, dengan fokus dan dengan khusyuk. Yang baik yang baik mayum. Jak laju bertenang, bukan tergesa-gesa atau berlari-lari. Wa an Qatadah fi hadhil ayat, dalam memberikan makna ayat ini oleh Qatadah, ya, memberikan makna fas'au ila dzikrillah. Qala Sa'i, sebagaimana Imam Sa'yu menyebutkan bahwa antas'a biqalbika, maksud kamu datang segera bukan mesti berlari-lari atau bahasanya tergesa-gesa, tapi tas'a biqalbik, segera konsentrasi. Walaupun tubuh kita belum ke masjid, tapi dari hati kita sudah segera. Maka benar urang itu kedai. Misalkan waktu azan Jumat, ada orang yang membeli, kita katakan, mohon maaf itu sudah dipanggil Jumat, saya sudah tidak di sini lagi, saya mau ke sana ke masjid. Yang gekeun fas'au sid, artinya ka konsentrasi. Ikan tu di hina ruyak peteken surat, kem antu le Jumat dah berkilo mentu apa duit hina le dah berkilo ka gehoi. Yang gekeun fas'au. Ya. Lalu wa amalik, ya, dalam kita beramal, wahwal masyi ilaiha, yaitu segera menuju ke masjid, karena di sanalah sumber suara panggilan azan tadi. Karena ada hadis dari Abi Hurairah yang meriwayatkan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, idza sami'tumul iqamata, bila kamu sudah mendengar iqamah, famshu ila salati, maka segeralah kepada salat. Wa alaikumus sakinah, dan kamu wajib berlaku juga dengan tenang, dengan tentram, walaupun tadi bersegera. Jadi bersegera dengan tenang, karena harus melihat aspek keselamatan. Memang kita harus bersegera, tapi faktor keselamatan tetap tidak boleh dihilangkan. Lagi orang gabuk ajak bak jalan. Artinya gejak bak jalan gabuk, satu segi harus segera gejak, satu segi tidak boleh membahayakan. Jadi jangan nanti menjelang waktu Jumat, sabar-sabar muka-muka, aduh tajam muka-muka, pakai bak gabuk ajak bak Jumat nandu. Itu dilarang. Bukan begitu maksudnya. Tetap sakinah itu berlaku. Wal waqar, kehati-hatian di jalan juga perlu. Baik mentang-mentang gabuk, koh jalan, hana ngiung wiuneun. Hana punya tak ibadat, hana payah ngiung wiuneun. Mahambo dihinan. Jadi perlu juga kepada kehati-hatian di jalan. Keselamatan, safety tetap berlaku. Karena tidak boleh alasan dengan dipanggil azan Jumat, kita melakukan kesalahan-kesalahan di jalan. Atau mentang-mentang kagak azan Jumat karena gabuk tat Honda gop jurabai le tiat untuk dah fikir dua kuai kahoi ni kai Honda gop untuk dah fikir le ka Jumat dah fikir je le anjir karena makna fas'au itu tidaklah demikian, tetapi berpaling hati dan segera datang ke masjid dengan tenang, itulah makna fas'au ila zikrillah. Lalu wala tasra'u, jelaskan gerau Nabi, jangan kamu tergesa-gesa. Fama adaraktum, jadi kalau kami tidak datang tergesa-gesa nanti bagaimana, ketinggalan. Lanjutkan, fama adaraktum, seberapa yang kamu dapatkan salat itu, fasallu, kamu salatlah bersama dengan jamaah. Oh, muntumeng sabah rakaat, ya apa boleh buat, siapa suruh datang terlambat? Kenapa tidak datang lebih cepat tadi?
Yang ya peluang ya kejar-kejaran yang lanjut. Karena seberapa kamu dapat salat, fasallu, salatlah. Apaki di mantrahan wabih mandum tinggal dilikut. Wama fatakum, berapa banyak yang kamu tertinggal karena tanya bunuh telat roh, fatimu, sempurnakan sendiri. Maka salat Jumat itu tambah rakaat. 1 rakaat lagi kalau ia menemukan pada rakaat yang terakhir. Kalau tidak ditemukan 1 pun rakaat, maka dia tambah 4. Karena salat Jumat mesti secara berjamaah. Mesti secara berjamaah. Tinggal 1 rakaat, kita dianggap telah udah begahnya. Hanale kalosan. Nah, jadi tambahlah kepada 4 rakaat menjadi zuhur. Kalau hanya sempat 1 rakaat, fa'atimu, tambah 1 rakaat lagi. Jadi upayakanlah. Maksudnya urus megah. Yang kilung memang lu nak punya tinggal-tinggal. Cara mudah adalah jak bawai juga tinggal. Bantu kat tinggal kag grogi nak tahu gak zero kaya. Jadi kalau memang tidak paham, maka usahakan jangan pernah salat Jumat itu kita masbuk. Jangan pernah salat Jumat itu tertinggal rakaat. Walaupun paham sekalipun tetap diupayakan. Cuman kalau orang itu paham, ketika tinggal 1 rakaat, dia tambah 1 rakaat lagi. Hanya sempat diduduk tahiyat akhir, dia bangun 4 rakaat. Itu sudah paham. Jadi baik sampai itu kagrogi, maka datanglah lebih cepat. Idza sami'tumul iqamata, dalam hadis yang lain juga hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah. Apabila kamu mendengar azan, iqamah di sini ada yang memberi makna memang kagekamat, ya napat li betilak mendecut, kagekamat. Ada yang memberi makna di sini maksudnya berdiri. Jadi apabila salat itu sudah berdiri. Ada yang memberi makna apabila sudah azan. Karena iqamah dan azan itu kadang-kadang digunakan untuk kata yang sama. Kagekamat, kagak azan. Sebab azan juga kadang-kadang dimaksudkan iqamat. Maka iqamat itu kadang diberi nama azan juga, azan kecil. Sama seperti haji dan umrah. Umrah kekun haji kecil. Haji kecil, umrah. Menyokamat kekun azan kecil. Maka hari Jumat pada masa Rasulullah 2 kali azan. Pada masa Sayyidina Utsman 3 kali. Kan terbalik dengku kan. Yang dekhlitnya apa? Masa Sayyidina Utsman 2 kali azan. Masa Rasulullah sekali azan. Kalau begitu disampaikan maksudnya adalah masa Rasulullah sekali azan, sekali qamat. Masa Sayyidina Utsman 2 kali azan, sekali qamat. Tapi dalam bahasa yang lain, masa Rasulullah 2 ge azan. Masa Sayyidina Utsman 3 ge azan. Kap maklum kan menomfum. Masa Rasulullah 2 ge azan, 1 azan apabila khatib naik ke mimbar, kepada khatib kami persilakan. Tapi kan masa Rasulullah hana persilakan masalah. Dan hana pegawai pengumuman, musuh bedah hina bila kami bacakan sedekah masuk, sedekah keluar, nya hana masa Rasulullah. Berarti bid'ah ya, bid'ah tu ya. Jadi pegawai pengumuman segala sembahyang Jumaat, nya bid'ah ya. Baik hanan turi bid'ah. Man hanji dah buat le jeut angke maksudnya bid'ahnya hana tamang neraka tu salah tu. Tak lu tamang neraka pakon ya pegawai pengumuman sedekah segala sembahyang Jumaat. Punya je. Memang bid'ah harus diakui ya. Kan hana eun hadis nan tumeng hadis hana. Sebelum Rasulullah naik ke mimbar diumumkan uang masuk, uang keluar. Ya hana hadisnya. Tapi dia kan dah pegang ini. Tapi harus diakui nya bid'ah. Baik tu. Baik pegang hana maksudnya hana bid'ah. Hari pegang punya bid'ah ya. Baik. Jadi azan sekali, iqamat sekali. Iqamatnya azan dihun. Azan ubud. Maka nah hadis Nabi bainal adzanaini salatun, di antara 2 azan ada salat. Mana 2 azan? Azan dan iqamat. Gekeun di antara 2 azan. Maka qamatnya juga kadang-kadang disebut sebagai azan.
Ya. Jadi watai khun le Nabi, idza sami'tumul iqamah, bila kamu sudah mendengar iqamah, juga maksudkannya sebagai azan. Sebagaimana iqamah juga khun azan, menansid azan khun iqamah. Cuman menyuka ikaman yang dudanya nanti hanapak putilah lima cutnya nanti untuk dan sembahyang. Famshu ilas salah, maka bersegeralah menuju kepada sembahyang. Wa alaikumus sakinah, wajib kepadamu. Alaikum di situ ala bermakna wajib. Alaikumus siyam bermakna diwajibkan puasa. Alaikumul qital, diwajibkan berperang, ayat perang. Alaikumus sakinah, diwajibkan tenang. Ya, baik. Jadi ini adalah untuk menunjukkan bahwa betapapun orang itu harus bersegera, tetap saja berlaku tenang. Itu yang menanti dalam sikap itu lagi nanti. Sebenarnya kok le masalah laulai tu, kamu kena lerup, tapi kan slowly. Tenang-tenang mentang. Baik sampai tanya mentang-mentang tengah nama masalah, ngurung temayang hanjit li. Tunggu long tanya ngalamat. Hai, baik li tak abagah ba tu ulai aku tengah mengkeraliup. Aku pura tahan demah, mengkeraliup baju. Yang idang lagi yang sarekan hana perle. Hai long tengah letak pikiran. Hai long hana lu ganggu pikiran. Drone, lu tanya ngalamat, Pak. Pupu yang kagak buat tadi. Jadi tanya dalam bersikap, sebenarnya lang ulai dia kok le masalah. Tapi hanji pelumah wago dengan sikap kitanya hanji pelumah biasa-biasa mentang. Maka orang yang paling baik adalah menyembunyikan dia itu kesedihannya, menyembunyikan permasalahannya. Ini BO masalah gabu dengan mendung ayat timang katanya. Jadi tak upayakan tidak mengeluarkan pancaran masalah. Baik sampai teknik jaga, teknik begah bang tanya kan semiki le. Jika tanya baganya. Aku je aku salah-salah kena basuh spray. Yang teruk tingkat ikun lagi nyan legop. Nyandum ye igop katanya. Jadi hanaga lagi nyan tanya harus sakinah. Buna urang gabu tetap persoalannya itu dia menampakkan sakinah. Ya, karena bicara tentang sikap. Baik nunggu apa ini ada hadis yang lain lagi dalam riwayat yang lain oleh Muslim ya. Fa idza uqimatis salatu, bila telah diqamat untuk sembahyang, fala ta'tuha tas'auna, janganlah kamu tergesa-gesa juga walaupun kagaman. Allahu akbar, asyhadu an la nyan hanjir sit tergesa-gesa, pluang mupak gap-gap hanjir sit. Wa atuha atau waktuha, kamu datanglah ke jamaah itu tamsyuna wa alaikumus sakinah, tetap dengan cara yang tenang. Jadi baik sampai urang telat, buat sembahyang telat nyan lang watai gedong mu pergi mana fah je krui bersetui bahasa Aceh. Bismillah. Apa kau menang ke hek tak kuplu mewanya hana riu kan ji. Oh katinggal itu tak tamah rakaat. Pokoknya sembahyangnya ke tempat yang minta masalah dia. Yang minta ketenangan. Baik. Ini juga wa dzakarahu zada Muslim fa inna ahadakum idza kana yamadu ila salati fa huwa fi salah. Karena kalau kita datang terlambat dalam salat, tetap kita datang ke salat. Hang hinjak hulaina. Paling apa? Mengurangi nilai seperti orang datang duluan. Yang hagai ji. Tanya telat aja. Yang menurutnya ngitung. Tapi tetap dalam kebaikan. Tetap dalam kebaikan. Man telat aja. Tak utama persih lagi urang awal aja. Ya pasti tidak bisa. Pasti itu ada bedanya. Namun demikian. Selama dia datang dari rumah ke tempat salat. Kalau itu halangan di jalan. Itu dihitung dia juga sudah menuju tempat salat. Saya temukan di dalam mana kitab yang mana ini lah fikih ya. Orang yang datang salat jamaah kepingin mendapatkan rakaat pertama. Secara adat bak ruku leganya mutumeng rakaat full. Tapi secara adat bak ruku.
Tapi baik sintu perlu bertemu rakaat pertama dari rumah dengan hekamat belum kenanya. Yang berarti hanya secara adat. Ini secara adat dia keluar dari rumah, dia lihat ini ada 10 menit lagi. Ini insya-Allah dapat rakaat pertama. Yang ukuran standar kiraan. Tahu-tahu pas kena jaga, no? Ada kendala di jalan. Karena namu balik motor hanjit dah lewat le katanya, atau ada orang kecelakaan atau apa sajalah. Atau narubah tiang listrik. Yang maksudnya halangan itu di luar daripada prediksi awal. Unah dan tertipu. Biasa dah jadinya 10 menit untuk sembahyang itu standar kita dapat salat. Halangan yang ditemukan di jalan itu tidak mengurangi pahala datang cepat kita. Itu ada di dalam hadis yang lain ditemukan penjelasan. Yang dihitung pahala katanya oleh Allah. Hai pakan dan orang tanya masbuk biasa awai kan aja. Taknya awal silung nyaklung. Cuma yang kira rubah tiang listrik tanya, itu tok mandu rumah jalan. Kita dihitung sudah di sini. Nyan pahalanya tetap gubi. Atau ada orang yang menyeberang jalan. Magija dari rumah, tujuannya langsung mau ke masjid. Rupanya mau nyeberang jalan, terlalu ramai di jalan. Dia kena koh jalan, hanjur lihat trek lelong. Abang tanya tak duk Aceh, Medan mangap becu je. Jek dah perak jarang mana tak koh ju. Monyo hidih motor dong juk tanya jak monyo hino bantajak tanya yang tegelong tu hinan beda aji jadi menyomenan sehingga kita tidak bisa menyeberang salat langsung dimulai mau menyeberang langsung salat terus berlalu datang kita ke sana rakaat ketiga kita temukan Allah menghitung di rakaat pertama tapi tanya tetap tambah rakaat biasalah tetap tambah rakaat cuman keterlambatan kita itu keterlambatan yang dihargai karena bukan faktor sengaja tapi faktor kondisi di lapangan. Cuman je pelajaran. Oh berarti tinggal besok-besok kalau memang kita mau dapat rakaat pertama berarti harus undur sedikit lagi waktu. Berarti ada waktu yang 15 menit sebelum salat misalnya. Jadi Allah menghargai apa yang kita lakukan karena itu bukan unsur kesengajaan. Yang tiga go tapi telat. Mami tapi telat anak kira. Tapi telat anak kira. Contoh begini. Kita mau salat. Lalu bersamaan dengan hendak salat tiba-tiba terasa lapar. Itu yang lebih bagus adalah bukan segera salat. Kalau kita lihat dalam hadis, mau salat langsung terasa lapar. Perintah Nabi apa? Makan dulu supaya enak salat. Tapi itu bukanlah menjadi kebiasaan. Sigaganya memang pah nak sembahyang, pah dia. Nyan kita makan dulu. Tapi kan dia ke sebagai adat. Saya nak sembahyang, katruk dia. Saya nak sembahyang, katruk dia. Yang legap, nak dia ni. Hanalom, pajan dia ni. Untuk otek-otek otek sembahyang. Nyan berarti ilham. Yang kondisi yang dah perak. Yang hanagat. Satu lagi. Kalau waktu masih terasa panjang dan meluluskan waktu untuk salat. Katakanlah misalnya mau salat zuhur. Pas mau salat zuhur, hanapat pedun-tengun. Tidak bisa berdamai dengan ngantuknya. Memang betul-betul tengun. Hanapat begah. Tengun datat, hanapat begah. Yang putra begah li Nabi. Jika kamu terasa ngantuk sementara waktu salat sudah tiba, maka tidurlah sejenak. Tidurlah sejenak. Karena yang hanjit dapat sakan. Nanti bangun salat. Tapi benar pesan. Hai, tengok datang kalau luhur kau cukai long tetiak. Pesan kalau bisa. Tapi kan tidak mungkin itu sesuatu yang rutin. Saya kata hotel semaya, kata dengun. Saya semaya, kata dengun. Dia lagi orang nak tengok ni. Hana, pajan tengok ni. Untuk dia hotel semaya. Hanya baik dah pegat ganya. Hanya kajuk ke rumus. Baik. Kembali lagi. Kemudian di sini dijelaskan bahwa wal muradu biqaulihi fas'au ila dzikrillah as-salah. Maka ketika Allah menyebutkan fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kepada zikrullah, maksudnya bersegeralah kepada salat. Salat maksudnya salat Jumat. Nah pertanyaan, lu tayang gero juga pengen tayang leurun daun.
Mempejik salat Jumat mentang bersegera, salat lain kok hana bersegera. Karena salat Jumat tidak sah dilakukan tanpa berjamaah. Maka penekanan ini khusus pada salat Jumat, karena salat Jumat kalau tidak sempat kita berjamaah, ya sudahlah berlalu, kan sudahlah paman, pusit, sudahlah Jumat. Sudahlah Jumat. Jadi maka harus kita upayakan, jangan sampai berlalu. Kalau salat lain bagaimana? Salat zuhur misalnya. Ketika tidak sempat kita jamaah pada salat zuhur, orang-orang yang berjamaah sudah keluar, itanya baru terus tu, kita pedang jamaah zuhur berikutnya. Boleh beronde-ronde. Pulang orang salat zuhur, masuk kita masjid, ada satu rombongan, kita buat jamaah lain, sah. Jumat tidak bisa. Nyo berhubung tanya katilat ajak Jumat, hanapu bah tebiak urun nyanju. Entuk daun katib entuk daun imum tak pegak Jumat dia kata ronde kedua, hana ronde-ronde kan main tinju. Maka yang tidak ada ronde adalah salat Jumat. Salat jenazah ada ronde-ronde. Bahkan kalau ulama-ulama besar kita lihat tu, berpuluh-puluh kali ronde orang salat. Ya, salat di SPBU, salat maghrib karena tempat ubud, antrian. Setelah mereka keluar 10 orang, datang katanya, antu tamang karena orang antri long musafir, boleh bergiliran. Salat Jumat tidak bisa, maka usahakan itu kita sempat salat harus berjamaah, sebab jika tidak berjamaah bukan Jumat namanya. Karena arti Jumat jamaah, artinya berkumpul. Salat Jumat mesti secara berkumpul, secara berjamaah. Lebih hotel mana sih? Belum nanti ya. Kalau ada perayaan ya dibolehkan. Waqala Sa'id bin Musayyab, oleh Sa'id menjelaskan makna ini, makna zikrullah bunopu salat. Sa'id mengatakan wa amma zikrullah, makna wadharul makna fas'am ila zikrillah huwa mau'izatul imam, yaitu nasihat imam. Pertanyaan, man imam pak tungku imam mana nak abi nasihat orang Jumaat? Ku imam kau urusan dengan imam kali lemah kau likut. Apa makna imam di sini? Khatib. Nah, jadi mau'izatul imam maksudnya nasihat dari khatib. Karena imam itu juga istilahnya untuk khatib. Nya zaman hanakeun katruk tungku imam. Katruk khatib. Sebab imam dan khatib itu sama orangnya, dia juga imam, dia juga khatib. Maka kalau sempat pernah saya sampaikan itu di Samalanga, di kampung kami ya, di Sampang Matang Samalanga itu, kalau kita diizinkan jadi khatib itu mesti jadi imam. Mesti jadi imam. Kalau tidak bersedia jadi imam tidak diizinkan. Karena saya pernah ditawarkan dulu khatib di sana 2 kali, bukan, ada 4 kali sama Imam Syekh almarhum gure tanya yang mulia Tunku Ishaq Bang Matang. Jadi ditawarkan saya jadi khatib. Khatib anak tanya tentang dari Luk Semawe, karena saya orang di sana, anak tanya getem dah imam. Insyaallah dah imam. Nya anak imam. Baik, nya getem dah imam je. Nyandum gepasang. Geamalkan hadisnya. Karena khatib dan imam itu orang yang satu. Sehingga beliau mengatakan, "Nya getem dah imam je khatib, nya khatib tang baik." Hana agak pegah latan panjang kayaknya. Pokoknya menan enggak amalkan. Mai tanya ini kan bagi-bagi. Bagi-bagi kan bagi amplop. Bagi-bagi buat. Hai amplop pasti bagi kan. Khatib lain amplop, imam lain amplop. Yang kena pegah pun bagi tugas. Kenapa kan? Tidak semua khatib bisa fasih imamnya. Tidak semua yang fasih imam bisa ngomongnya. Nyo masalah haji. Maka jadwal khatib dan jadwal imam. Man sidodo yang got pahji mandua garis miring ju. Khatib dan imam. Tunggu kan 2 ya. Khatib dan imam. Kan? Nah si Aladum
makmum mentah spesial. Ha, spesial. Ha. Yang kejut. Watai tanya yang legop. Hai putai kabut hai don ura Jumaat orangnya. Ilong nak kenang Jumaat orangnya. Putai lemak masjid dah don kenang Jumaat. Hai masjid jami ilong. Dan katakan makmum long. Jadi makmumnya juga wajib. Maka ura Jumaatnya getanya leher perkara tidak boleh hilang salah satu. Karena tanya harus hanjik gadah dari lehernya. Menyokan khatib ya imam, menyokan imam khatib, menyokan khatib dengan imam makmum. Jadi dia berkah hilong orangnya nak kena jadual Jumaat. Bab masjid jami sebagai makmum. Ya sama sih. Cuman makmumnya hanya jadual rumah ke. Mio nak ulang kehlong yang di dinding saya itu saya tempel jadual rutin tahunan khatib Jumaat masjid. Berarti menanti mamanya tanya makmum kah? Nah, payah katanya. Jadual makmum salat Jumaat. Sudah tulis hari. Sebabnya berangkat pak je tanya mana jadual. Nah. Tapi yang jelas ketiga-tiganya mesti ada pada hari Jumaat. Tidak ada makmum, tidak sah Jumaat kita. Tidak ada imam, apalagi tidak ada khatib, tidak sah juga. Maka salah satu dari tiga itu mesti kita ada bagian. Cuman yang lebih le kan sebagai makmum. Hai karena makmum le je perle urang. Yang khatib ya satu orang cuman dari sekian banyak yang dengar itu khatib satu orang. Sedikit lagi. Jadi makna zikrullah itu dua. Pertama salat Jumat, yang kedua mendengar khutbah Jumat. Dan khutbah itu yaitu mesti didengarkan. Khutbah tidak dialogis. Khutbah monologis. Khutbah tidak dua arah. Khutbah hanya satu arah. Makanya banget hak khutbah sama naji dengan temu ber. Temu ber menjadi teman yang lewurung payah dah jawab. Nya khutbah hana pertanyaan. Sehingga ku mengat dah khutbah. Macam mana? Hanjik di mana jamaah? Hanjik di mana? Paling-paling itu puas kita tanya bangai bacu. Ana upu je hana tanya. Karena tidak dialogis, tidak dua arah. Tapi miau semua ber, hai kecik mandum lewurung. Doa begah tapi tak jawab tak tanya nyoy hana doa. Maka sama dengan agak sulit juga. Jadi mengajar seperti ini maksudnya tidak gampang sekali dan tidak sulit sekali ya. Baik. Habis hotel mana? Mau naik tu ya. Kemudian wadharul bai', tinggalkan jual beli. yakni al-bai' wasyara'. Al-Quran hanya menyebutkan tinggalkan jual beli. Sebenarnya makna bai' itu adalah jual. Berarti tinggalkan jual. Tapi pengertiannya al-bai' wasyara', jual dan beli. Sebab ketika Allah melarang menjual, itu terikat dengan tidak ada yang bisa beli lagi. Karena kata tuk kedai kibai mu belo kau puno. Jadi getham mantau urumukat. Han getham urumu belo. Sebab menyo getham urumu belo, tinggal urumukat. Kepuna mukat iro na tengah sembahyang Jumaat. Kepuna mukat. Sebab yang hana getham long, yang na getham urumu belo, mau urumu belo hana ijak kena. Berarti mantang tinggal urumukat, menyo getham urumu belo. Tapi menyo getham urumukat, urung memblau hana payah tamle. Tabah hana hoi jale ka tutup gede. Maka untuk tham jual beli cukup disebut wadharul bai', tidak perlu tambah wadharul bai' wasyara'. Hanya tinggalkan jualan saja. Dengan katinggal jualan sama dengan yang beli otomatis. Nah lumbi contoh kan Jumaat kau likut. Nyo manok dua buah manok melut, pada buah manok dah pindah. Manuk agam tengah mulut dua buah manuk. Pada buah manuk dah pindah. Habah manuk mendam pindah. Habah mengada pindah habah manuk. Hana le lawan aja. Hana mulut le hana payah dua buah manuk ya peluang. Habah manuk mendam pindah. Karena yang dia itu cari adalah lawannya.
Ketika pasar sudah disuruh tutup, sama dengan yang jualan pasti tidak mau datang lagi. Contoh, hana pegah menu hana pegah. Bagi yang mengurus surat ke kantor hari Minggu libur masyarakatnya, hana payah pegah masyarakat libur. Saya pegah kantor pegah. Kantor itu Sabtu Minggu libur. Hana gak pegak le pengumuman dalam masyarakat. Ai masyarakat, urau Sabtu ngau urau Minggu bek nijak kantor beh, bek nya urus surat kantor Sabtu Minggu. Minggunya hana tehah kantor. Sabtunya hana tehah kantor. Gesuut masyarakat. Hana payah ni tamlung yujak kantor urau Sabtu Minggu. Adik ni yujak pi halun jak. Ka getup kantor gimana ni jak alom. Jadi yang ditutup kantornya, orangnya pasti tidak datang lagi. Sama lagi nyosi. Yang YouTube kedai urung belau hana payah hayu. Sebab otomatis itu mengikuti. Li'annal bai'a ismun yatanawaluhuma jami'an. Karena istilah jualan itu berkaitan dengan membeli. Wahwa min lawazimihi, karena itu memang sudah menjadi kelazimannya. Maka hana najak kopi bak kedai kopi, udah jak mah kedai itu. Nah, dengan itu kedai, urang dengan sendirinya hana lihat duk kedai. Wa inna ma yahrumul bai' wa syara' indal adzan as-sani. Wa qala az-Zuhri 'inda khurujil imam. Wa qala dhaha idza zalati syam harumal bai'. Kapan itu mesti tinggalkan jual beli yang sifatnya haram. Betul-betul tidak bisa lagi ditunda, tutup kedainya apa jangan? Yaitu indal adzan as-sani. Ketika dilakukan azan yang kedua, maksudnya azan pada saat khatib naik ke mimbar. Waqala Zuhri, ada juga yang menyebutkan inda khurujil imam, ketika khatib keluar, maksudnya khatib naik mimbar. Akan gekun khurujil imam ini. Khatib tubid, kag tubid khatib, kag tubid imum. Berarti punya kalimat kag tubid khatib, segala tubid pat ke? Segala tubid. Gekun ketubit karena segala ketubit di dalam. Nah, disinilah sunat khatib itu sebenarnya sunat tidak lebih dulu berada. Sunat khatib kenawai mentipek khatib menjamaah. Yang diinginkan apa? Jamaahnya mentipek baksaf, baru keluar imam. Itu yang sebenarnya prosedural dan mekanisme yang baik. Ya, cuman karena khatib hana ruang khatib, bang gejak khatib, kan perle itikaf sit. Ka kegeduk je sino. Ieu legop. Kalau na jamaah Jumat yang baru na khatib. Yang sebenarnya kurang indah laginya. Maka dulu khatib tidak langsung ke sini dia. Khatib berada di tempat yang lain. Boleh di dalam atau boleh di tempat yang lain. Dulu Nabi ketika sudah waktunya tiba, Nabi naik. Itu masuk pas waktunya. Sebelumnya di tempat yang lain, tidak berada di sini. Ya, mangga putra, mangatna kemuliaan bahwa diinginkan jamaahnya lah menunggu khatib. Bukan khatib menunggu jamaah. Nyo yang hek dalam, na yang khatib kon preh jamaah. Khatib preh penguruh masjid kalau ngupak zero. Nyan pindah model. Maka tolonglah. Tapi memang bagainya hana problem. Saya kadang-kadang cepat juga datang. Kita tajak gede. Tanpa izin masuk, kita enggak berani masuk ke kamar. Masuk penguruh masjid kalau kita jadwal khatib, kita datang ke masjid. Belum ada yang sapa. Hana lomna yang sambut kita nyo, hana so yuta mau dalam. Macam kan duduk je hino. Nyan khatib preh jamaah sekaligus preh penguruh masjid. Yang benar bagaimana? Pengurus masjidnya menunggu khatib. Baik. Jadi demikian kira-kira, mudah-mudahan ada manfaat ya, faedah. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.